Sobat PDT Keren dan Sobat Desa, kesempatan baik kita bisa berkunjung ke Alor yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia dan berbatasan dengan Timur Leste loh. Saat singgah ke kawasan Alor, kita akan disuguhi panorama alam nan cantik baik laut maupun daerah perbukitan. Ada kecantikan tersembunyi yang belum banyak dijamah wisatawan sekalipun saat ini. Wilayahnya merupakan kepulauan terdiri dari 15 pulau, yaitu 9 pulau yang telah dihuni dan 6 pulau lainnya belum atau tidak berpenghuni. Sobat PPDT Keren, pernah berkunjung ke wisata mangrove? Seru banget! Kamu bisa menikmati desiran angin laut di atas Jalan Titian, menikmati hijaunya hutan mangrove dan lautan. Jika kamu beruntung, bisa lihat anak hiu berenang di tengah lautan loh. Ditjen PPDT sudah membangun desa wisata hutan mangrove tahun 2018 di Aimoli. Bagaimana dampak dari pembangunannya bagi masyarakat? Kita simak yuk. Selamat siang, Sobat PPDT, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa mengunjungi Kabupaten Alor, tepatnya kami bisa melihat bantuan dari Dirjen PPDT pada tahun 2018-19 yaitu berupa bantuan rehabilitasi hutan mangrove. Dan pada kesempatan ini kita bertemu dengan Bapak siapa? Pak Triano Tunggu. Bapak desa, Pak. Sehat. Bapak selaku kepala desa atau kepala kelompok, Pak? Bukan, saya ketua kelompok. Apa kelompok yang Kelompok rehabilitasi hutan mangrove. Ini ceritanya gimana Pak sampai bisa dapat bantuan dari Kementerian Desa, PDT Transmigrasi, khususnya Dirjen PDT, Pak? Awalnya begitu saya pulang ke sini, Iya, Pak. terus saya lihat hutan mangrove ini makin sedikit dibandingkan dengan tahun waktu kecil, sehingga saya coba-coba postingan resmi. Iya, Pak. Tiba-tiba datang kepala BLH Kabupaten Alor, datang terus katanya ada program rehabilitasi hutan mangrove. Kalau diterima, nanti kita usulkan untuk dapat bantuan rehabilitasi. Ya kami siap. Kami bersyukur, terima kasih banyak kepada Kementerian Desa, PDT, PDT Transmigrasi, karena begitulah bisa melihat, memperhatikan kami di desa-desa. khususnya Dirjen PDT ya Pak, saat ini menjadi Dirjen PDT. Kalau sudah ke Alor, ayo mampir di Desa Wisata Hutan Mangrove di Aimoli. Lihat sunset yang indah tenggelam di Laut Alor. Inilah jembatan titian yang dibangun oleh Ditjen PPDT dan pembangunan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Jadi awalnya tuh sampai titik mana nih Pak pembangunannya? Awalnya dari sini, Ya? kita bangun dari sana duluan, dari ujung sana duluan. Baru putar datang ke sana. Karena sulitnya yang di sana. Jadi sulitnya yang kami bangun duluan. Gazebo pertama. Gazebo pertama. Ya. Total ada berapa gazebo sih yang dibangun dari Ada. bantuan PPDT? Ada 3 ya. gazebo sama rumah pohon. Oh menarik banget Pak ada rumah pohon ya. Udah jadi tuh Pak. Sudah jadi, cuma kita tidak bisa masuk ke dalam karena terputus di situ. Karena ini seroja baru-baru. Oh kemarin kena badai seroja. Jadi yang di Namun, luar, aktivitas di luar masyarakat seluruh desa kebun wisata kacang ini di dalam sementara mangrove. terhenti karena COVID dan terkena badai seroja di bulan April 2021. Kita doakan ya Sobat PPDT Keren dan Sobat Desa agar pandemi ini berakhir sehingga kita bisa berwisata kembali.
Iya, jujur saja memang pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan teman-teman di kementerian, baik itu PUPR, KLH, teman-teman di PDT, ya, bahkan ada di kementerian yang lain seperti SDM. Ya, itu yang selama ini kita lakukan. Kemudian Pak, ada nggak Pak sececah harapan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal khususnya Pak? Harapan kami sangat besar sekali. Pertama bahwa kami minta bahwa pemerintah pusat jangan melepas kami sendiri. Oh, jadi Bapak masih tetap mau terus dibimbing ya Pak ya? Artinya bahwa paling tidak ada support kebijakan, program dari ya. Kalau tanpa support teman-teman di kementerian, kami tidak bisa melakukan. Kami juga menyadari hal-hal itu. Begitu banyak sebenarnya potensi unggulan Kabupaten Alor ya Pak? Iya. Keunggulan kami cukup banyak, tapi dari sisi pendanaan ya kami sangat terbatas sekali. Karena itu perlu adanya kolaborasi dengan teman-teman. Berarti harus banyak keterlibatan dari berbagai pihak untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Alor. Wah, ada tarian apa nih? Unik sekali ya Sobat PPDT Keren dan Sobat Desa. Tari Lego-Lego tergolong tarian adat dan salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tari Lego-Lego biasanya digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor. Namun, sekarang lebih banyak digunakan saat menyambut tamu dalam acara pernikahan, syukuran, dan sebagainya. Kumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak membuat lingkaran dan menyanyikan lagu dalam bahasa Alor dengan menggunakan pakaian khas Alor, yaitu kain tenun. Mereka bersama-sama kompak menggerakkan kaki diiringi nyanyian bersama. Yuk kita tanya warga langsung tentang kegembiraan acara dan tarian ini. Karena kita penasaran tarian ini unik banget, kita menanyakan apa makna tarian dan acara ini. Pada prinsipnya, di Kabupaten Alor tidak ada jarak antara agama, Islam dan Kristen berdampingan secara rukun. Tarian Lego-Lego ini ciri khas orang Alor sebagai lambang persatuan. Desa Wolwal Tengah Kabupaten Alor, dan kita sangat menikmati acara Lego-Lego. Wah, banyak banget ya ikannya Sobat PPDT Keren dan Sobat Desa. Ini hasil tangkapan warga asli Alor dengan menggunakan tombak besi saja, khusus untuk kita Sobat PPDT Keren dan Sobat Desa. Ini api unggun untuk bakaran kita Sobat. Dijamin enak dan manis banget rasa ikannya. Kakak-kakak, masak nasi dulu ya. Ini Mama Yuli, Sobat PPDT Keren dan Sobat Desa, mau masak ikan kuning khusus untuk kita. Dijamin enak, yummy.
Ini masakan Mama Yuli, enak banget. Ikan kuning rasanya gurih, manis, segar. Karena ikannya baru saja ditangkap dengan cara menyelam. Keren banget ya. Makannya pakai pisang rebus, unik banget kan? Ini ikan bakar kita sudah jadi, enak banget. Ditambah lagi dengan singkong dan sayur marungga atau kelor, plus sambal kecap. Seru banget kan acara makan malam kita dengan warga desa dan pendamping desa? Baik banget, kita ditangkapi ikan dan dimasaki pula. Makasih banyak ya kakak-kakak di Alor. Demikian teman-teman sobat PPDT keren, kunjungan kita di Desa Woldo Barat menjamu kami dengan baik dan kami sangat menikmati semuanya. PPDT keren. Oke Sobat PPDT keren dan Sobat Desa, selanjutnya kita simak yuk obrolan tim Datin PPDT bincang-bincang langsung dengan Pak Bupati Alor, Amon Jobo. Terima kasih banyak Ibu. Jadi Saya buka masker atau gimana Pak? silakan buka, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau Di COVID gimana, di sini Pak? tidak ada COVID, di Oh, sini itu alhamdulillah. COVID apa zero Zero sekarang Pak, ya. Bapak Jadi undang kami selama 2 tahun ini kan ada apa eskalasi COVID, ada yang naik, ada turun. Tetapi paling cepat itu turun. Dan akibat dari COVID kematiannya juga kecil sekali. Di NTT kami yang paling kecil ya. Hari ini kami kasus aktif hanya 3 orang. Oh alhamdulillah. Ya, 3 orang, tidak ada yang meninggal. Kita harapkan, kami harapkan semuanya bisa aman. Teman-teman yang dari Jakarta, dari luar Alor bisa datang di sini, bekerja berkarya dan juga memberikan sumbangan pemikiran untuk Alor. Apa yang tadi Ibu sampaikan, pertama, saya harus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, yaitu kepada Bapak Presiden, kepada kementerian terkait, terutama Kementerian PPDT, Kementerian Desa dan yang Pendidikan Transmigrasi. Kementerian ini punya perhatian cukup luar biasa terhadap daerah-daerah tertinggal. Dengan visi nasional membangun Indonesia dari pinggiran. Ini satu hal yang saya omong di mana-mana. Saya sebelum jadi bupati, saya sudah bergelut Presiden kepada Bapak Menteri, khususnya KPDP atau pembangunan daerah tertinggal desa yang sudah memperhatikan daerah-daerah tertinggal. Ketika waktu itu saya harus sampaikan, saya sudah bupati sekarang masuk pada tahun yang ke-7 tahun ke-8 ini. Ketika saya belum jadi bupati, Alor ini menjadi tujuan pembangunan atau tujuan program dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Belum transmigrasi masuk. Belum masih masuk. kementerian kecil. Kementerian kita, kecil Pak. waktu itu Pak Immanuel Kaisepo yang jadi menteri. Iya Pak Manuel Ya, Kaisepo, Pak Pak Kaisepo. menurut kami. Nah, itu artinya beliau cukup atau pemerintah pusat cukup memberi perhatian di sini, termasuk lampu listrik, air bersih, jalan desa, jalan tani. Waktu itu jalan tani belum ada di Kementerian Pertanian dan Perkebunan. Dia ada masih diambil oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Itu luar biasa itu kementerian. Jadi kementerian ini punya visi dari dulu, visi sudah lama sekali untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Datang lagi pada Pak Jokowi periode pertama kedua, meletakkan kebijakan pusat itu membangun Indonesia dari daerah pinggiran.
Kami ini daerah pinggiran ya, nawacita. Kami ini daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah di daerah tertinggal. Satu, habis itu daerah khusus. Dua, yang ketiga itu daerah perbatasan dengan Timur Leste dari sisi laut. Itu. Ya, jadi yang program-program dari Kementerian KPDT ini sudah memberi peluang yang sangat luar biasa pada pemerintah daerah, terutama di Alor. Pertama, membangun infrastruktur jalan, air bersih. Habis itu bergerak di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini pertama bantuan kepada kelompok-kelompok usaha. Nanti sebentar saya akan sampaikan, tapi itu dulu, umum dulu. Habis itu masuk lagi pada bantuan perumahan. Waktu itu ya, bantuan perumahan. Masuk pada tambatan perahu. Itu juga dikasih. Lalu membangun lagi program-program yang langsung ditangani di tingkat pusat, yaitu di Kementerian KPDT, tetapi kegiatannya ada di Alor, yaitu jalan antar kecamatan, jalan antar desa. Kalau untuk dana desa dibangun untuk jalan desa, tapi jalan antar desa dan antar kecamatan termasuk tambatan perahu dan juga termasuk dermaga feri dibangun oleh KPDT. Itu sangat luar biasa, sangat menolong sekali kami di Alor. Kalau terkait dengan perencanaan daerah nih Pak ya, perencanaan pembangunan khususnya Kabupaten Alor ke depan seperti apa ya Pak dalam rangka mensukseskan entasnya Kabupaten Alor dari daerah tertinggal Pak? Saya tidak soal visi, karena visi ini kan adalah masalah-masalah harapan-harapan masyarakat yang kita letakkan selama kepemimpinan, tetapi tentu dibatasi dengan berbagai fasilitas atau keuangan dan juga harapan masyarakat, ketersediaan apa yang ada dalam masyarakat. Saya bicara beberapa hal saja. Pertama itu teman-teman di tingkat pusat sudah melakukan cukup luar biasa, termasuk dana alokasi umum. Dana alokasi umum kami masih sedikit kekurangan itu ada di pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya ada gaji pegawai negeri sipil. Ya, itu saja yang kami masuk kurang. Tapi kalau dana teman-teman dari kementerian punya harapan buat kami cukup besar. Kesehatan dari KPDT, lalu dari pertanian, kementerian pertanian itu, lalu dari daerah tertinggal tadi sudah, lalu yang ada lagi itu juga ada di lingkungan hidup ini sudah cukup baik, walaupun kecil, termasuk koperasi UKM dibantu itu. Nah, yang sekarang kami punya di sini program kami ini, jatuh. Jadi programnya ada 3 upaya percepatan pembangunan yang kami lakukan. Karena daerah ini kan kami pun daerah pulau. Iya, lalu manusianya tersebar di mana-mana. Kita membangun daerah pulau ini lebih sulit 100 kali daripada yang bukan daerah kepulauan. Kami ini dari kepulauan soalnya. Jadi kami kalau tidak merencanakan secara terintegratif, artinya bahwa kami membangun kue taru-taru. Apa tuh Pak? Kue taru-taru yang dia bikin sepotong cabik robek ini program sepotong ini dan dia taruh di ini sepotong. Mau berhasil atau tidak tinggal di situ. Lalu satu lagi ke situ lagi, satu lagi ke kabupaten, ke kecamatan lain lagi, satu kali ke pulau lain lagi. Pola lakukan. Lalu pola tidak. Kita sudah harus memberi motivasi. Nah, maka gambaran-gambaran ini menjadi pergumulan kami. 1, program 3 upaya percepatan pembangunan. 1, Alor kenyang. 2, Alor sehat, Alor pintar. Itu programnya diimplementasikan seperti apa tuh Pak? Alor kenyang, alor sehat, kemudian alor apa Pak? Alor kenyang, alor sehat, alor pintar. Alor pintar. Alor kenyang ini bukan kenyang dalam pemahaman pemahaman datar, tapi pemahaman ekonomi. Nanti orang berpikir kalau dari pemahaman sosial orang berpikir kenyang ya sudah tidur. Oh, makan kenyang kok tidur? Kenyang karena habis makan ya. Bukan ya Pak ya? Bukan. Kenapa saya saja tidur? Bukan. Kenyang dalam pemahaman ekonomi, yaitu segala sumber daya yang ada dimiliki oleh masyarakat dan benar-benar kita wujud nyatakan untuk kemaslahatan termasuk masa depan mereka. Ekonomi rumah tangga kita bangun. Ingat itu. Maka teman-teman dari KPDT dibantu kami itu kelompok-kelompok usaha. Ya, tenun. Lalu ada yang di vanili. Ya, vanili dibangun, tenun vanili sudah dibangun. Habis itu dikasih lagi dalam kelompok kopi Alor. Nah, itu juga teman-teman dari KPDT bantu kami dengan APBD kami bantu. Lalu kami di sini punya produk unggulan yang lain lagi.
yaitu produk unggulan yang kena mengenal dan kehidupan masyarakat selama ini. Apa tuh Pak? Satu, vanili yang tadi itu, tambah dengan kemiri, lalu tambah lagi dengan kakao, lalu tambah lagi dengan jambu mente. Nah, mente itu waktu Pak Samsul belum pindah, itu sudah hampir kami sudah diskusi cukup untuk bagaimana pengembangan jambu mente. Habis itu kenari. Nah, kenari ya kami punya itu. Kalau di laut itu rata-rata ikan. Kami punya ikan ini kan ikan yang ikan tuna, ikan kerapu itu rata-rata sudah dibuat dalam bentuk kemasan dibuat ke Denpasar dan Surabaya sekarang. Nah, maka itu pun juga teman-teman dari KPDT bantu kami dengan kapal nelayan. Itu soal apalagi setelah Seroja ini kan teman-teman mulai kasih kami Seroja itu teman-teman kasih kami kapal yang kira-kira GT-nya kecil. Nah, sehingga mereka bisa cari nelayan bisa cari ikan yang dekat, termasuk dengan rumput laut di lebakan. Nah, termasuk dari KPDT itu juga bantu kami dengan ini pengadaan kendaraan roda 4 untuk BUMDes. Ya, BUMDes. Nah, itu jadi teman-teman di KPDT sudah bantu kami modal usaha itu masuk pada yang program Alor Kenyang itu tadi. Kenyang. Nah, artinya Kenyang ini aksesibilitas ya atau ekonomi itu harus mudah didapat oleh masyarakat. Nah, dari tidak masyarakat ini kita sudah bisa gerakan dan namanya media diri. Kira-kira saya ini kurang apa dan saya punya pengalaman apa yang ada untuk saya bisa usaha ini untuk dia jalan. Sehingga ekonomi rumah tangga ini dia tidak bisa stagnan. Dia harus berkembang setiap saat walaupun penerimaannya kecil di era COVID seperti ini dan begitu. Tetapi paling tidak pengalaman usaha, pengalaman kerja ini kita sudah kasih di kelompok usaha ini. Tenun saja sudah. Jadi masyarakat diberdayakan. Ya, betul. Memang kami di sini ini Ibu jujur, kami daerah yang jauh dari pinggiran dari Indonesia. Minta maaf bukan dari Indonesia lagi, dari kota Jakarta RI, sehingga dari demikian yang di pinggiran dari dapat kami punya brand-brand dari produk-produk unggulan ini termasuk madu kami. Madunya bagus. Madu itu pun juga difasilitasi oleh teman-teman di KPDT. Ya, kami rapat di sana cukup luar biasa. Bawang putih kami sudah mulai usaha sekarang masuk ini. Nah itu, jadi madu pohon, madu lebah itu kami harapkan nanti dia akan berkembang dengan baik. Nah itu yang kami sampaikan pada Ibu, mudah-mudahan koordinasi kerja begini ini tetap akan jalan. Berarti Pak, secara garis besar Pak ya, intervensi yang kita berikan dari Kementerian Desa PDT terlalu luar biasa itu. Khususnya Dirjen PDT ini sangat luar biasa Pak Dirjen. Maka mengimplementasikan pembangunan, mensukseskan pembangunan kabupaten di Alor ya Pak. Menjadi nyata untuk masyarakat nikmati. Nah, tapi teman-teman dari KPDT bantu kami sudah beberapa tahun ini. Ini karena bagusnya itu karena sinkronisasi program itu. Kemudian keterlibatan dari berbagai pihak kementerian dan lembaga ya Pak ya. Terutama teman-teman di kementerian, hampir tiap 2 minggu ada di sini di Alor. Iya Pak. Ya, betul itu. Dan itu yang luar biasanya saya bilang besar kabupaten dari 3 program itu Alor Kenyang, Alor Sehat, Alor Pintar ini itu yang langsung diimplementasikan langsung pada masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Alor ya Pak ya. Kami punya titik tumbuh ekonomi ada pada tiga sektor penting. Pertama itu pertanian perkebunan, kedua itu kelautan, nah ketiga sektor jasa, keempat baru masuk pada sektor pariwisata. Kemudian saya lihat ini juga nih Pak, kalau dari sektor kelautan sini ekowisatanya cukup bagus nih Pak. Saya kemarin sempat meninjau bantuan dari Dirjen PDT yang rehabilitasi hutan mangrove di Desa Aimoli itu Pak. Betul. Jadi begini Ibu, kami punya alam ini, alam Pulau Alor ini atau Kepulauan Alor ini paling terindah di dunia. Ya, paling terindah di dunia. Hanya memang sentuhan-sentuhan pembangunan, sentuhan-sentuhan untuk sektor-sektor pariwisata memang butuh dana besar. APBD kami kan sangat kecil sekali. APBD kami, penerimaan daerah kami sejarah mencatat sampai di kepemimpinan saya ini baru
mencapai sekarang hampir 60 M. Ya, tapi dulu kemarin itu masih 30, 15, 14 target 40, capainya hanya 20 begitu. Sekarang sudah hampir 60 M. Demikian perjalanan kita di Kabupaten Alor. Buat Sobat PPDT keren dan Sobat Desa, yuk jelajahi eksotisme Alor.